Aku masih ingat suara itu. Pelan, nyaris berbisik di telingaku. Ibu seharusnya malu setelah apa yang ibu lakukan dengan mahasiswa sendiri. Kalimat itu menampar lebih keras dari apapun. Dan yang paling menyakitkan, suara itu bukan datang dari orang asing, tapi dari rekan yang selama ini duduk di sebelahku setiap rapat dosen. Pagi itu, koridor kampus terasa terlalu panjang. Langkah-langkah mahasiswa berhenti setiap kali aku lewat. Bisikan mengikuti dari belakang. Beberapa mata menatapku dengan iba, sebagian lain dengan jijik. Aku tidak mengerti. Hanya semalam aku tidur dengan tenang setelah menyelesaikan koreksi ujian. Pagi ini, aku bangun sebagai dosen yang mencintai mahasiswanya sendiri. Di papan pengumuman, selebaran tanpa nama ditempel dengan kasar. Kertasnya kusut tapi huruf-hurufnya jelas. Dosen wanita Fakultas Ekonomi menjalin hubungan terlarang dengan mahasiswa bimbingannya. Tanganku gemetar saat menarik kertas itu. Aku ingin merobeknya, tapi ratusan pasang mata sudah lebih dulu membaca. Seseorang bahkan sempat memotretku dengan ponsel. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Rasanya aneh ketika kau tahu dirimu tidak bersalah, tapi semua orang bersikap seolah kau pelaku. Aku melangkah cepat ke ruang dosen. Rio tidak ada di ruang bimbingan. Biasanya dia selalu datang pagi-pagi dengan draft skripsi atau sepasang sepatu barunya. Tapi hari ini tidak. Yang ada hanya sebuah amplop coklat di atas mejaku, tanpa nama pengirim. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya ada selembar foto. Foto itu buram, diambil dari jauh. Tapi cukup jelas memperlihatkan aku sedang berdiri di depan bengkel sepatu Rio. Malam hari. Aku mematung. Aku ingat betul malam itu. Aku hanya mengantar bahan penelitian, tidak lebih. Tapi dalam foto itu, sudut pengambilan gambarnya membuat semuanya tampak berbeda. Seperti sesuatu yang disengaja. Aku menatap foto itu lama. Lalu sebuah kalimat terlintas di pikiranku. Kalimat yang membuat dadaku bergetar. Seseorang sedang berusaha menghancurkanku. Dan entah mengapa, wajah pertama yang muncul di kepalaku bukan Rio, melainkan Riko, tukang kebun kampus yang dulu pernah memintaku untuk memberi kesempatan padanya. Permintaan yang kutolak dengan sopan. Aku menggenggam foto itu erat. Hujan mulai turun di luar jendela. Tetesannya jatuh perlahan, seperti irama yang menandai awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar fitnah. Aku tahu, hidupku tidak akan tenang lagi mulai hari ini. Namaku Putri, usia 42 tahun. Sudah 8 tahun aku hidup sendiri sejak suamiku pergi karena penyakit. Banyak orang mengira hidupku sempurna. Rumah besar, mobil, pekerjaan tetap sebagai dosen senior di Fakultas Ekonomi. Dan wajah yang katanya masih tampak muda. Tapi yang tidak mereka tahu, malam-malamku sering sunyi. Pagi itu, seperti biasa aku datang ke kampus pukul 7. Di parkiran, beberapa mahasiswa menyapaku sopan. Aku membalas dengan senyum tipis. Aku bukan dosen yang galak, tapi aku dikenal tegas. Di depan ruang dosen, aku melihat seorang pria berdiri membawa kotak sepatu berwarna coklat. Aku mengenalnya. Rio. Mahasiswa semester akhir, usia 38 tahun. Ia jarang bicara, tapi setiap kali bicara, matanya selalu menatap langsung tanpa ragu. Selamat pagi, Bu Putri. Saya mau menyerahkan draft revisi skripsi dan... Ini, hadiah kecil. Saya buat sendiri. Ia menyerahkan kotak itu padaku. Di dalamnya sepasang sepatu kulit sederhana, buatan tangannya. Aku sempat menolak. Rio, kamu tahu peraturan kampus, dosen tidak boleh menerima hadiah dari mahasiswa. Rio tersenyum. Saya tidak bermaksud apa-apa, Bu. Saya hanya ingin Bapak. Maksud saya, seseorang seperti Ibu tahu bahwa sepatu ini buatan lokal bisa sekuat produk luar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ucapannya polos tapi menembus hati. Sepatu itu memang indah, rapi, kuat, dan berkelas. Sejak hari itu, Rio sering datang lebih awal dari jadwal bimbingan. Kadang membawakan kopi, kadang hanya menyapa sambil menanyakan kabar. Ini tidak ada niat buruk, tapi entah mengapa, aku merasa nyaman. Di ruang dosen, teman sejawatku, Mira, sempat menatap heran. Mahasiswa itu perhatian sekali ya. Jangan sampai jadi bahan gosip, Put. Aku hanya tersenyum. Dia cuma sopan. Tapi dalam hati, aku mulai sadar. Namanya sudah sering disebut orang. Suatu sore, setelah mengajar, aku melihat Riko, tukang kebun kampus,
sedang menyiram bunga di halaman. Ia menyapaku dengan nada yang agak berlebihan. Bu Putri makin cantik saja. Tidak bosan kerja di sini terus? Aku hanya menjawab singkat. Saya senang di sini Pak Riko, terima kasih. Tapi tatapan matanya membuatku tidak nyaman. Aku mempercepat langkah ke parkiran. Hari itu terasa biasa saja, sampai malam tiba. Saat aku membuka laptop untuk memeriksa tugas mahasiswa, aku menemukan pesan masuk dari alamat email tak dikenal. Kalau ibu pikir semua orang di kampus menghormati ibu, mungkin ibu perlu tahu siapa yang sebenarnya bicara di belakang ibu. Aku terdiam. Tidak ada nama pengirim, tidak ada lampiran. Hanya kalimat itu. Aku tidak tahu maksudnya apa, tapi entah kenapa. Bayangan wajah Rio dan tatapan Riko tadi sore tiba-tiba muncul bersamaan di pikiranku. Aku memejamkan mata. Hari itu seharusnya biasa, tapi perasaan di dadaku tidak tenang. Seolah ada sesuatu yang akan berubah besar, dan aku belum siap menghadapinya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kalimat dari pengirim anonim itu terus terngiang di kepala. Ibu perlu tahu siapa yang sebenarnya bicara di belakang ibu. Awalnya kupikir itu hanya candaan iseng dari mahasiswa. Tapi keesokan harinya, sesuatu mulai terasa aneh di kampus. Saat aku masuk ruang dosen, beberapa rekan tampak berbicara pelan. Begitu aku datang, percakapan berhenti. Aku hanya tersenyum, menaruh tas, lalu duduk, tapi jantungku berdetak cepat. Aku tahu tanda-tanda semacam ini. Ada sesuatu yang sedang dibicarakan, dan itu pasti tentangku. Tak lama Mira, rekan yang paling dekat denganku, mendekat sambil membawa map. Put, aku cuma mau kasih tahu, ada omongan gak enak beredar, katanya pelan. Aku menatapnya serius. Omongan apa? Dia ragu. Katanya, kamu punya hubungan khusus dengan Rio. Aku terdiam, dingin. Hubungan khusus? Dengan mahasiswa? Itu tuduhan berat. Aku berusaha tenang. Dari siapa kamu dengar? Banyak yang bisik-bisik, tapi sumbernya katanya dari tukang kebun kampus. Namanya Riko ya? Aku menatapnya tajam. Riko? Iya, dia katanya pernah lihat kamu malam-malam di parkiran kampus bareng Rio. Katanya kalian sering pulang berdua. Aku terdiam lama. Aku tahu itu tidak benar. Malam itu, memang pernah aku dan Rio keluar bersamaan karena rapat kelompok skripsinya selesai larut. Tapi itu di depan umum dan banyak saksi. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Aku menghela napas panjang. Mira, kamu tahu aku tidak seperti itu. Aku tahu, Put. Tapi kamu juga tahu bagaimana mulut orang. Kamu harus hati-hati. Hari itu terasa sangat panjang. Rio datang ke ruang dosen untuk bimbingan seperti biasa, membawa senyum cerah. Tapi aku melihat beberapa mata memperhatikan kami. Aku berusaha menjaga jarak. Bu, saya sudah perbaiki bab 3, katanya sambil menyerahkan map. Aku menatap map itu, lalu menatap wajahnya. Rio, mulai besok kita bimbingan di ruang seminar saja, jangan di sini. Dia tampak bingung. Kenapa, Bu? Ada beberapa hal yang perlu dijaga, supaya tidak ada salah paham. Ia mengangguk pelan, tapi wajahnya berubah, seperti kecewa. Sore hari, aku memutuskan mencari Riko. Aku menemukannya sedang memotong rumput dekat taman belakang kampus. Pak Riko, panggilku. Ia menoleh, tersenyum. Oh, Bu Putri, ada apa? Boleh saya bicara sebentar? Kami berdiri di bawah pohon trembesi. Aku menatap matanya. Saya dengar Bapak bicara hal tidak benar tentang saya dan mahasiswa saya. Senyumnya memudar. Saya? Siapa bilang, Bu? Saya tidak perlu tahu siapa. Saya hanya ingin Bapak tahu kalau yang Bapak katakan itu bisa menghancurkan reputasi orang, termasuk saya. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Saya cuma bilang apa yang saya lihat, Bu. Aku mengerutkan dahi. Apa yang Bapak lihat? Ya, malam itu, di parkiran. Ibu dan Rio duduk di mobil. Lama sekali. Aku mengingat malam itu. Benar, Rio sempat menunjukkan desain sepatu di ponselnya sebelum ia pulang. Tidak lebih dari 15 menit, tapi dari luar, mungkin tampak berbeda. Aku mencoba sabar. Pak Riko, jangan main-main dengan hal begini. Saya bisa laporkan ke pihak kampus. Ia tertawa pelan. Lapor saja, Bu. Tapi siapa yang akan percaya? Saya kan cuma tukang kebun. Nada suaranya terdengar seperti ejekan. Aku menatapnya tajam. Saya tidak akan biarkan siapapun menjatuhkan nama baik saya. Ia membalas dengan senyum sinis. Kadang, Bu, orang yang paling terlihat suci justru punya rahasia yang tidak banyak orang tahu. Aku memilih pergi. Tapi, kata-kata terakhirnya menempel di pikiranku. Malam itu, pesan kedua masuk. Kalau ibu ingin tahu siapa yang benar-benar peduli, perhatikan siapa yang mulai menjauh.
Aku tertegun. Dan benar saja, esok paginya Rio tidak datang ke kampus. Sudah 3 hari Rio tidak datang ke kampus. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Biasanya ia paling rajin mengirim revisi skripsi lewat email, tapi kini bahkan pesan singkat pun tidak ada. Aku berusaha fokus mengajar, tapi pikiranku tidak bisa diam. Di ruang kelas, aku sempat melihat beberapa mahasiswa berbisik sambil menatap ke arahku. Salah satunya berkata pelan, tapi cukup keras untuk kudengar. Katanya Bu Putri itu deket banget sama mahasiswa yang jualan sepatu itu, ya? Temannya menimpali, iya, katanya sering ketemu malam-malam. Aku menghentikan langkah. Suara itu berhenti. Mereka pura-pura menulis. Aku menatap papan tulis, tapi pandanganku kosong. Usai kelas, aku duduk di ruang dosen, menatap jendela. Angin sore masuk perlahan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa gosip ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi naluriku berkata lain. Sore itu Mira datang lagi. Wajahnya tampak canggung. Put! Aku baru dengar kabar. Rio dipanggil pihak fakultas. Aku langsung menatapnya. Kenapa? Katanya, ada laporan dari seseorang yang bilang Rio sering berkunjung ke rumah dosen perempuan di luar jam kuliah. Dadaku terasa sesak. Itu tidak benar, Mira. Dia belum pernah ke rumahku. Aku tahu. Tapi laporan itu sudah sampai ke bagian etik. Aku terdiam. Siapa yang berani membuat laporan semacam itu? Mira menatapku dalam. Kamu harus siap kalau nanti dekan memanggil kamu juga. Sore menjelang malam. Aku minta Shinming hubungi Rio. Tidak dijawab. Ku coba lewat pesan. Rio, ibu cuma ingin tahu kabar kamu. Apapun yang terjadi, jangan diam. Kita bisa selesaikan dengan tenang. Pesan itu terkirim, tapi tidak dibalas. Malam harinya, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suaranya berat, samar. Bu Putri, sebaiknya ibu berhenti membela Rio. Tidak baik untuk nama ibu sendiri. Aku membeku. Siapa ini? Telepon langsung terputus. Aku duduk lama di ruang tamu. Lampu rumah hanya temaram. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut. Bukan karena fitnah, tapi karena seseorang sedang mengatur semua ini dengan sangat rapi. Pagi berikutnya, aku datang ke kampus lebih awal. Di papan pengumuman dekat kantor fakultas, tertempel surat resmi berjudul Pemanggilan dosen untuk klarifikasi etik akademik. Dan di bawahnya, namaku tertulis jelas, Putri Anindya, ME. Tanganku gemetar. Beberapa dosen yang lewat berpura-pura tidak melihat. Mira menghampiri dengan wajah panik. Put, ini serius. Kamu harus siap jelaskan semuanya. Aku menarik napas dalam. Aku tidak akan sembunyi. Hari itu aku masuk ruang dekan. Di sana sudah ada Rio. Ia duduk di seberang, menunduk. Dekan membuka pembicaraan. Bu Putri, kami menerima laporan bahwa Anda menjalin hubungan pribadi dengan mahasiswa Anda. Apakah benar? Aku menjawab tegas. Tidak benar, Pak. Rio menatapku sekilas lalu menunduk lagi. Rio, tanya dekan. Bagaimana dengan kamu? Rio pelan berkata, kami hanya punya hubungan akademik, Pak. Tapi, saya mohon maaf kalau sikap saya selama ini menimbulkan salah paham. Aku menatapnya. Ada ketulusan di matanya, tapi juga kebingungan. Seolah dia sendiri belum tahu apa yang harus dipercaya. Usai pertemuan itu, aku berjalan keluar tanpa suara. Langit mendung, udara berat. Di tangga fakultas, aku mendengar suara seseorang memanggil dari kejauhan. Bu Putri, hati-hati kalau pulang malam. Aku menoleh. Riko berdiri sambil menyapu dedaunan. Tatapannya datar. Tidak lagi seperti tukang kebun yang ramah. Entah mengapa, aku merasa seolah dia tahu sesuatu yang tidak aku tahu. Sore itu, saat aku masuk mobil, aku melihat kertas diselipkan di bawah wiper kaca. Kertas itu bertuliskan tangan. Kalau ibu tidak ingin semua orang tahu kebenarannya, sebaiknya jangan lagi bertemu Rio. Aku menatap tulisan itu lama. Tinta masih baru. Dan aku tahu seseorang sedang mengintai dari dekat. Sejak pagi suasana kampus terasa berbeda. Biasanya mahasiswa menyapaku ramah. Tapi hari itu sebagian hanya menunduk atau berbisik pelan. Ada jarak yang tidak terlihat, tapi terasa. Aku berusaha berjalan tegak, seolah tidak peduli. Tapi di dalam hati, aku ingin sekali berteriak dan mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Sesampainya di ruang dosen, Mira sudah menungguku. Wajahnya tegang. Put, aku dengar kabar dari staf administrasi. Ada foto kamu dan Rio yang beredar di grup mahasiswa. Aku menatapnya. Foto apa? Dia menyerahkan ponselnya. Di layar terlihat aku dan Rio sedang duduk di mobil di parkiran. Kampus malam hari.
tepat malam yang dulu disebut. Rico. Tapi sudut pengambilan gambarnya dibuat seolah-olah kami sedang berdekatan secara pribadi. Aku menarik napas panjang. Foto ini jelas disunting. Aku ingat betul, malam itu lampu parkir terang. Tapi di foto ini dibuat gelap. Mira mengangguk. Iya, aku tahu. Tapi kamu tahu sendiri, orang-orang lebih cepat percaya pada gambar daripada penjelasan. Hari itu aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan diam. Selesai mengajar, aku menemui bagian IT kampus. Pak Andri, saya butuh bantuan. Bisa tolong lacak asal foto yang beredar di grup mahasiswa? Pak Andri tampak ragu. Bu Putri, saya perlu izin dekan untuk akses data pesan internal. Saya sudah dipanggil untuk klarifikasi. Izinkan saya membela diri. Ia akhirnya mengangguk. Baik, Bu. Saya akan coba lihat metadata fotonya. Sementara menunggu hasil itu, aku berusaha tetap menjalani rutinitas. Tapi hari demi hari terasa seperti ujian. Setiap langkah ke ruang kelas terasa seperti berjalan di antara bisikan. Beberapa mahasiswa menatapku dengan ekspresi campur aduk, kagum, kasihan, atau menilai. Sore hari, aku duduk di taman kampus. Dari kejauhan, aku melihat Rio berbicara dengan Rico. Mereka tampak serius. Aku ingin mendekat tapi menahan diri. Aku tahu jika aku muncul, justru akan memperburuk gosip. Tapi yang membuatku resah, ekspresi Rio setelah itu. Ia berjalan pergi dengan wajah kecewa. Malamnya, pesan dari Rio masuk ke ponselku. Bu, saya mohon maaf. Saya ingin menghormati ibu, tapi sebaiknya kita hentikan bimbingan dulu sampai semua ini jelas. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada kemarahan di sana, tapi ada jarak yang sangat nyata. Aku membalas dengan singkat. Baik, Rio. Tapi tolong percaya, saya tidak seperti yang mereka katakan. Tidak ada balasan. Beberapa hari kemudian, Pak Andri dari bagian IT menemuiku. Ia membawa flash disk. Bu Putri, saya sudah periksa data fotonya. Foto itu memang diambil dari kamera ponsel lama milik staf kebun. Waktu pengambilan dan hasil suntingannya menunjukkan file diubah oleh seseorang bernama Rico Ndetatan 45B.jpg. Aku menatapnya tajam. Jadi benar Rico yang menyebarkan ini? Sepertinya iya, Bu. Tapi untuk bukti resmi, Ibu harus minta surat pernyataan dari pihak kampus. Aku merasa sedikit lega, tapi juga marah. Seseorang telah berani menghancurkan nama baikku hanya karena dendam lama. Sore itu aku kembali ke taman kampus. Rico ada di sana, menyapu dedaunan seperti biasa. Aku menghampirinya perlahan. Pak Rico, kataku dengan suara tenang. Saya tahu siapa yang menyebarkan foto itu. Ia berhenti menyapu. Oh ya, siapa, Bu? Aku menatapnya langsung. Nama filenya pakai nama Bapak. Ia tersenyum kecil, tanpa rasa bersalah. Kalau memang saya, kenapa, Bu? Bukankah foto itu nyata? Aku menjawab tegas. Bapak tidak hanya menyebar fitnah, tapi juga merusak kehormatan saya. Rico menatapku datar. Kadang kehormatan seseorang memang pantas diuji, Bu. Aku melangkah pergi. Tapi di langkah ketigaku, ia berkata pelan. Rio tidak sebaik yang Ibu pikirkan. Aku berhenti. Apa maksud Bapak? Rico tersenyum samar. Dia datang padaku, bertanya tentang malam itu. Saya tuh hanya menjawab sejujurnya. Aku menatapnya lama. Jujur? Atau Bapak menambah cerita supaya dia percaya? Ia tidak menjawab, hanya menunduk sambil menyapu lagi, seolah percakapan itu tidak pernah terjadi. Sore itu aku berjalan menuju parkiran dengan perasaan campur antara marah dan bingung. Kalimat terakhir Rico terus berputar di kepala. Rio datang padaku. Artinya Rio memang sudah berbicara dengan Rico. Dan itu berarti Rio mungkin sudah mulai percaya pada fitnah itu. Aku masuk ke mobil, memandangi kaca depan. Aku tahu satu hal. Mulai hari ini, aku harus buktikan semuanya sendiri. Hari itu aku datang ke kampus lebih pagi dari biasanya. Langit masih kelabu dan udara lembab. Tapi suasana di dalam kampus terasa lebih dingin dari cuaca manapun. Beberapa dosen yang biasanya menyapaku kini hanya lewat begitu saja. Bahkan seorang staf administrasi yang biasanya ramah pura-pura sibuk menunduk ketika aku lewat. Di papan pengumuman fakultas, muncul selebaran tanpa nama. Etika dosen adalah harga diri kampus. Jangan nodai dengan hubungan terlarang. Aku tahu tulisan itu untukku. Hurufnya diketik rapi, ditempel di tempat paling mudah dilihat mahasiswa. Aku berdiri di depannya beberapa detik. Ada rasa ingin marah, tapi aku tahu, kemarahan justru akan membuatku terlihat bersalah. Saat aku masuk ruang dosen, Mira menghampiri dengan wajah khawatir. Put,
Dekan minta kamu mundur sementara dari bimbingan skripsi. Aku menatapnya. Mundur tanpa alasan resmi? Katanya demi menjaga nama baik fakultas sampai penyelidikan selesai. Aku menarik napas panjang. Berarti mereka mulai percaya fitnah itu. Mira menunduk. Aku sudah coba jelaskan, tapi mereka bilang ini prosedur. Aku duduk, menatap tumpukan berkas di meja. Nama Rio tertera di salah satu map. Tanganku gemetar. Beberapa jam kemudian, aku memutuskan pergi ke bengkel sepatu milik Rio di pinggiran kota. Aku ingin berbicara langsung dengannya, menjernihkan semuanya. Bengkel itu sederhana tapi tertata rapi. Bau kulit dan lem bercampur. Rio sedang duduk di kursi kerja, memotong bahan. Ketika ia melihatku datang, ia tampak terkejut. Bu Putri, saya tidak menyangka ibu datang ke sini. Aku berdiri di depan meja kerjanya. Kita perlu bicara, Rio. Ia meletakkan pisau pemotong, menatapku. Saya dengar ibu dipanggil dekan. Saya minta maaf kalau ini semua karena saya. Bukan salah kamu. Tapi aku perlu tahu satu hal. Aku menatap matanya tajam. Apakah kamu benar menemui Riko? Ia terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Iya, Bu. Saya memang menemuinya. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu di parkiran. Dadaku terasa berat. Dan apa yang dia katakan padamu? Rio menunduk. Dia bilang, dia pernah dekat dengan ibu, dulu. Katanya ibu hanya berpura-pura tidak mengenalnya. Aku tertawa kecil, tapi tanpa rasa bahagia. Dekat, dia tukang kebun kampus yang pernah saya tolak dengan sopan bertahun lalu. Itu saja. Tapi sekarang dia balas dendam dengan cara kotor. Rio mengangkat wajahnya. Saya ingin percaya, Bu. Tapi semua orang di kampus membicarakan ini. Saya bingung harus berdiri di sisi siapa. Aku menatapnya lama. Kalau kamu tidak bisa percaya pada kebenaran yang kamu lihat sendiri, maka tidak ada lagi yang bisa aku jelaskan. Suasana hening. Hanya suara potongan kulit dari pekerja di belakang yang terdengar. Aku melangkah mundur. Mulai hari ini, kamu tidak perlu datang ke kampus untuk bimbingan. Aku sudah dinonaktifkan sementara. Rio menatapku, matanya tampak menyesal. Bu Putri, Aku memotong pelan. Cukup, Rio. Kalau kamu benar-benar percaya aku bersalah, biarkan waktu yang menjawab. Aku meninggalkan bengkel itu dengan langkah mantap tapi hati yang rapuh. Di luar, angin berembus kuat. Malamnya aku menerima surat resmi dari fakultas. Dengan ini, Ibu Putri Anindya dinyatakan non-aktif sementara dari kegiatan akademik hingga penyelidikan selesai. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan kepercayaan dari dunia yang telah kubangun selama 20 tahun. Namun di saat bersamaan, tekadku justru tumbuh. Jika mereka ingin melihat aku jatuh, mereka harus tahu bahwa aku bisa berdiri lagi, dengan kepala tegak. Aku menyalakan laptop, membuka kembali data yang diberikan Pak Andri. Di sana tertera jejak waktu file foto fitnah itu disunting. Jam 19.42, hari yang sama ketika aku dan Rio terakhir kali bicara di parkiran. Aku menatap layar itu lama. Jam itu bertepatan dengan waktu ketika Riko menutup pintu gudang alat kebun. Itu bukan kebetulan. Dan aku sadar, fitnah ini tidak akan berhenti dengan diamku. Aku menutup laptop, lalu berkata pada diri sendiri, pelan tapi tegas, aku akan buktikan semuanya, sendiri. Sudah seminggu aku tidak mengajar. Ruang dosen terasa asing, seolah bukan milikku lagi. Nama di pintu ruanganku kini ditutup kertas putih bertuliskan dosen nonaktif sementara. Aku duduk sendirian di taman kampus. Udara pagi segar, tapi rasanya seperti beban di dada. Beberapa mahasiswa melintas, menatapku sebentar lalu berpaling. Aku menunduk. Seandainya mereka tahu betapa mudahnya kebenaran dikalahkan oleh gosip, mungkin mereka akan belajar menilai lebih adil. Aku baru saja hendak beranjak ketika ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti mencari bukti. Kalau tidak, kamu akan kehilangan lebih banyak dari sekadar pekerjaan. Aku menatap layar lama. Kata-katanya pendek, tapi membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku menatap sekeliling, tapi taman itu kosong. Sore harinya aku menemui Pak Andri dari bagian IT lagi. Pak, saya yakin Riko tidak bekerja sendirian. Bisa tolong lihat siapa saja yang menerima atau membagikan foto itu di jaringan kampus. Pak Andri menghela napas. Saya bisa, Bu, tapi datanya tidak boleh keluar dari sistem. Kalau ketahuan, saya bisa kena sanksi. Aku mengangguk. Saya paham. Saya hanya butuh tahu satu nama. Siapa yang pertama kali menerima foto dari Riko? Ia berpikir sejenak, lalu mengetik sesuatu di komputernya.
Beberapa menit kemudian wajahnya berubah tegang. Bu Putri, nama pertama yang muncul. Bukan mahasiswa, bukan juga staf kebun, tapi salah satu dosen baru. Aku menatapnya. Siapa? Dosen asisten riset, Mira Sari. Aku terdiam. Mira, sahabatku sendiri? Aku mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin dia tidak tahu foto itu fitnah. Mungkin dia hanya meneruskan. Tapi mengapa harus dia yang pertama menerima file itu dari Riko? Malamnya aku memutuskan menemuinya di rumahnya. Mira tampak kaget saat membuka pintu. Put, malam-malam begini? Ada apa? Aku menatapnya. Aku cuma mau tanya satu hal. Kamu dapat foto itu pertama kali dari siapa? Ia diam beberapa detik, lalu berkata pelan. Riko yang kirim. Katanya cuma mau memperingatkan aku supaya kamu nggak salah langkah. Aku menatapnya tajam. Dan kamu langsung percaya? Bukan begitu, Put. Aku takut kamu terluka. Aku pikir, kalau aku tahu duluan, aku bisa lindungi kamu. Aku terdiam. Ada rasa kecewa yang sulit diungkapkan. Mira, kamu tahu siapa aku? Kamu tahu aku tidak akan melakukan hal memalukan. Dia menunduk. Aku tahu. Tapi gosip sudah terlanjur besar. Aku juga ditekan atasan untuk menjauh darimu. Aku menarik napas. Jadi semua orang sekarang takut dekat denganku? Dia tidak menjawab. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Saat aku pulang malam itu, aku memandangi kampus dari kejauhan. Gedung fakultas tampak tenang, tapi aku tahu di dalamnya banyak mata yang sedang menilai. Aku membuka jendela mobil, membiarkan angin malam masuk. Lalu aku teringat satu hal. Malam pertama foto itu diambil, Riko tidak sendirian di taman. Aku sempat melihat seseorang berdiri di dekat gedung administrasi, memegang ponsel. Aku tidak sempat melihat wajahnya, tapi sekarang aku yakin, fitnah ini direncanakan dengan rapi oleh lebih dari satu orang. Esok paginya, aku menulis surat ke dekan. Saya bersedia membantu pihak kampus mengungkap siapa penyebar fitnah dengan menyerahkan semua bukti digital yang saya temukan. Mohon diizinkan kembali menggunakan ruang kerja sementara. Aku tidak tahu apakah surat itu akan dikabulkan, tapi aku tidak akan diam. Jika kebenaran sulit dipercaya dengan kata-kata, maka aku akan tunjukkan lewat bukti. Menjelang sore, aku menerima pesan dari Rio. Bu, saya ingin bertemu. Saya tahu sesuatu tentang Riko. Aku membaca pesan itu dengan jantung berdebar. Setelah semua jarak dan kesalahpahaman, akhirnya ia datang kembali. Mungkin ini awal dari kebenaran yang mulai terungkap, atau justru awal dari masalah yang lebih besar. Pagi itu langit berwarna abu muda. Aku baru saja selesai menandatangani surat permohonan klarifikasi kedua untuk dekan ketika ponselku kembali bergetar. Pesan dari Rio. Bu, saya mohon jangan datang ke kampus dulu. Dia ingin bertemu di tempat lain. Di bengkel saya, jam 2 siang, nada pesannya tegas, tapi ada sesuatu yang lain, seperti ketakutan yang disembunyikan. Aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum membalas. Baik, tapi kamu harus jujur sepenuhnya kali ini. Siang itu aku tiba di bengkel Rio. Semua pekerjanya sedang istirahat. Rio berdiri di pojok ruangan, memegang map coklat, matanya tampak gelisah. Tapi kali ini ada keyakinan di sana yang tak kulihat sebelumnya. Bu, saya tahu saya sempat ragu, katanya perlahan. Tapi setelah apa yang saya temukan, saya yakin ibu tidak bersalah. Aku menatapnya dalam. Apa yang kamu temukan? Ia membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar foto hasil tangkapan layar dari kamera CCTV kampus. Saya punya teman yang bekerja di unit keamanan. Dia bilang malam itu, sekitar jam 8, kamera taman sempat merekam sesuatu. Aku menarik napas pelan. Dan apa yang terekam? Rio menyerahkan foto pertama. Tampak Riko berdiri di taman, tapi di belakangnya ada sosok lain. Seorang wanita mengenakan blazer krem, membawa tas selempang kecil. Aku menatap foto itu lama. Itu, Mira. Rio mengangguk. Iya, dia datang beberapa menit sebelum Riko meninggalkan taman. Mereka berbicara cukup lama. Kepalaku mendadak ringan. Semua potongan mulai terasa nyambung. Mira menerima foto pertama dari Riko, dan ternyata malam itu mereka memang bertemu sebelum foto itu tersebar. Tapi ada satu hal lagi, kata Rio, menyerahkan foto kedua. Foto itu memperlihatkan seseorang yang sedang memotret mobilku dari kejauhan. Rio menunjuk bagian bawah gambar. Lihat bayangannya. Dia tidak sendirian. Ada tangan lain yang memegang lampu senter kecil untuk menerangi wajah ibu dari samping. Aku mendekatkan foto ke cahaya. Artinya foto itu memang disetting? Rio mengangguk. Ya. Dan wajah ibu sengaja dibuat terlihat seperti sedang bicara dengan seseorang di tempat gelap. Padahal ibu hanya menunduk memungut berkas yang jatuh. Aku terdiam.
Rasa sesak di dada bercampur lega dan marah sekaligus. Jadi semua ini hasil rekayasa mereka berdua? Rio menatapku dengan raut penuh rasa bersalah. Saya kira iya, Bu. Tapi saya belum tahu alasan Mira melakukannya. Riko jelas punya dendam, tapi Mira... Aku menatap kosong ke arah jendela bengkel. Mira, orang yang paling kukira akan membelaku. Ternyata bagian dari jebakan ini. Rio melangkah mendekat. Saya janji, Bu. Saya akan bantu kumpulkan bukti. Saya tidak mau lagi hanya diam. Aku memandangnya. Kenapa sekarang, Rio? Setelah semuanya sudah hancur? Ia menunduk. Karena saya sempat percaya pada kebohongan. Dan itu kesalahan terbesar saya. Saya ingin menebusnya. Hening beberapa detik. Hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar. Aku mengulurkan tangan menepuk bahunya pelan. Kalau begitu, kita akan buktikan semuanya. Tapi hati-hati. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Rio mengangguk mantap. Saya siap. Malamnya saat aku hendak menutup laptop, sebuah pesan baru muncul di email pribadiku. Tanpa nama pengirim, hanya satu kalimat. Kamu pikir sudah tahu semuanya? Coba lihat siapa yang membayar Riko. Aku tertegun. Di bawah kalimat itu ada satu lampiran. Foto kwitansi transfer uang tunai dalam jumlah besar. Nama pengirim Dr. Satya Wibawa, wakil dekan fakultas. Tanganku gemetar. Ini bukan lagi sekadar fitnah pribadi. Ada kekuatan besar di baliknya. Aku menatap layar komputer lama sekali. Lalu berkata pelan pada diriku sendiri. Kalau ini permainan besar, maka aku harus siap jadi pemainnya juga. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiran terus berputar. Mengapa wakil dekan Satya sampai mau membayar Riko? Apa hubungannya denganku? Uang sebesar itu bukan jumlah kecil. Tidak mungkin dilakukan hanya karena ingin menyingkirkanku dari kampus. Aku membuka kembali semua email lama antara aku dan Satya. Selama ini, ia dikenal ramah, tenang, dan selalu mendukung program riset yang kupimpin. Tapi beberapa bulan terakhir, aku memang menolak salah satu proyek kerjasamanya. Proyek yang mencurigakan karena memakai dana fakultas tanpa laporan lengkap. Mungkinkah ini alasannya? Pagi harinya, aku bertemu Rio di kafe kecil dekat bengkel. Kami duduk di sudut ruangan, jauh dari pengunjung lain. Rio membawa laptop dan sebuah flash disk kecil. Ada apa di dalamnya? Tanyaku. Bukti tambahan, jawabnya. Teman saya di bagian keamanan menemukan video CCTV asli sebelum filenya dipotong. Ia memutar videonya. Terlihat jelas. Malam itu aku hanya mengambil berkas yang terjatuh. Tidak ada siapapun di sekitarku. Sampai Riko datang beberapa menit kemudian dan pura-pura menyapa sambil menyalakan lampu dari ponselnya. Beberapa detik setelah itu, kamera menangkap kilatan cahaya dari arah berbeda. Seseorang sedang memotret dari jauh. Aku menatap layar itu lama. Ini bisa menyelamatkan kita. Rio menatapku serius. Atau justru membahayakan kita? Aku mengernyit. Maksudmu? Kalau wakil dekan benar-benar terlibat, maka menyebarkan bukti ini bisa membuat kita jadi target berikutnya. Aku menarik napas panjang. Tapi kalau kita diam, fitnah akan tetap hidup. Aku tidak bisa membiarkan kebenaran mati hanya karena takut. Rio menatapku. Ada kekaguman di matanya yang tidak bisa ia sembunyikan. Kami sepakat, bukti itu akan kami kirimkan langsung kepada rektor, bukan melalui jalur fakultas. Sore hari, aku menulis surat resmi kepada rektor, melampirkan semua bukti digital, termasuk video, tangkapan layar, dan laporan waktu pengeditan. Namun tepat saat aku hendak mengirimkannya lewat email kampus, pesan masuk lagi di ponselku. Hapus semua bukti itu, Putri. Ini peringatan terakhir. Kami tahu di mana Rio tinggal. Aku menatap layar ponsel dengan tangan bergetar. Aku segera menghubungi Rio, tapi ponselnya tidak aktif. Rasa takut menjalar, tapi aku menolak panik. Aku langsung menuju bengkel. Tapi di sana, pintunya tertutup rapat dan lampu padam. Di depan pintu, ada amplop kecil berwarna abu-abu. Aku memungutnya. Di dalamnya, hanya selembar kertas bertuliskan tulisan tangan. Kalau ingin Rio selamat, datang sendiri ke taman kampus malam ini, tanpa membawa siapapun. Aku berdiri lama di depan bengkel itu. Semua naluriku mengatakan ini jebakan. Tapi kalau aku tidak datang, aku mungkin kehilangan satu-satunya orang yang masih percaya padaku. Malam itu, aku memutuskan pergi. Tapi tidak tanpa persiapan. Aku menaruh ponsel cadangan di dalam tas, dengan aplikasi perekam aktif. Lalu, aku menulis pesan singkat kepada diriku sendiri melalui email terjadwal. Jika aku tidak kembali, bukti-bukti sudah dikirim otomatis ke server cadangan. Aku tahu aku mengambil risiko besar.
Tapi di titik ini, tidak ada lagi ruang untuk mundur. Ketika aku tiba di taman kampus, udara terasa sangat sunyi. Lampu taman hanya menyala setengah, dan dari jauh kulihat sosok berdiri di dekat kursi panjang. Rico. Ia tersenyum samar. Akhirnya kamu datang juga, Bu dosen. Aku menatapnya tajam. Di mana, Rio? Ia mengangkat bahu. Dia baik-baik saja, asal kamu mau berhenti mencampuri urusan ini. Urusan apa, Rico? Kamu dibayar untuk menjebakku, kan? Siapa yang menyuruhmu? Ia tertawa pelan. Kamu pikir kamu bisa menandingi orang-orang di atas sana? Aku cuma menjalankan perintah. Dan kalau kamu pintar, kamu akan berhenti sekarang juga. Aku mendekat satu langkah. Aku tidak takut. Aku sudah kehilangan reputasi, pekerjaan, dan teman. Tidak ada lagi yang bisa mereka ambil dariku. Rico menatapku sebentar, lalu mendekat. Suaranya pelan tapi menusuk. Jangan bilang begitu. Bu, masih ada satu hal yang bisa mereka ambil. Orang yang kamu cintai. Aku terpaku. Kata-kata itu terasa seperti petir di kepala. Dia tahu tentang Rio. Sebelum aku sempat menjawab, dari kejauhan terdengar suara langkah cepat. Rio muncul dari balik pepohonan. Wajahnya marah dan panik. Bu Putri, mundur! Rico terkejut, lalu berlari ke arah lain. Rio menarik tanganku. Cepat kita pergi dari sini. Kami berlari menembus taman gelap itu. Napas saling memburu. Sesampainya di tempat parkir, kami berhenti. Rio menatapku dengan napas tersengal. Maaf, Bu. Saya sengaja diamkan ponsel karena ingin mengikuti mereka. Saya sudah tahu siapa dalangnya. Aku menatapnya tajam. Siapa? Rio menelan ludah. Mira bukan dalang. Dia cuma dimanfaatkan. Dalang sebenarnya adalah orang yang tidak pernah kamu curigai. Aku menatapnya tanpa berkedip. Siapa, Rio? Ia menatapku lama lalu berkata pelan. Suaranya nyaris berbisik. Dekan sendiri, Bu. Dekan yang menandatangani surat penonaktifan Ibu. Malam itu setelah mendengar pengakuan Rio, tubuhku seperti kehilangan tenaga. Dekan, orang yang selama ini kerap menepuk bahuku di setiap rapat, memujiku di depan mahasiswa, bahkan memintaku menjadi ketua tim akreditasi. Aku duduk di kursi mobil lama sekali, menatap langit yang penuh awan. Rasanya seperti menelan batu besar yang tidak bisa dikeluarkan. Rio duduk di sebelahku, menatapku cemas. Bu, saya tahu ini berat, tapi kita nggak bisa diam lagi. Aku memejamkan mata sebentar. Aku cuma ingin tahu satu hal, Rio. Kenapa dia melakukan semua ini? Rio mengambil napas panjang. Saya dengar dari teman saya di bagian administrasi. Ibu pernah menolak tanda tangan proyek dana penelitian luar negeri, kan? Aku mengangguk pelan. Ya, karena laporan keuangan yang nggak jelas. Banyak data ganda. Dekan marah besar waktu itu. Ternyata, dana itu disalurkan lewat nama-nama dosen fiktif. Dan ibu satu-satunya yang tahu kebenarannya. Aku menatap Rio dalam diam. Semua mulai masuk akal. Fitnah itu dibuat bukan karena cinta, bukan karena gosip, tapi karena uang dan kekuasaan. Kalau begitu, kataku pelan, kita harus buka semuanya. Tapi bukan lewat surat resmi. Kita akan buat mereka bicara sendiri. Rio menatapku penuh tanya. Maksud ibu? Aku tersenyum kecil. Kalau kebenaran sulit dibuktikan dengan kata-kata, biar mereka sendiri yang mengaku. Malam di rumah putri aku menyiapkan ruang kerjaku menjadi seperti kantor kecil. Di meja ada laptop, perekam suara, dan 2 kamera kecil pinjaman dari teman di Fakultas Teknik. Rio datang membawa 2 minuman hangat. Kamu yakin ini nggak terlalu berisiko? Aku menatapnya lembut. Risiko selalu ada, Rio. Tapi aku lebih takut pada penyesalan. Ia duduk di kursi seberangku. Dalam diam kami saling pandang. Ada sesuatu di antara kami. Bukan sekadar kasih, tapi rasa hormat yang tumbuh dari perjuangan bersama. Rio menunduk sedikit, lalu berkata lirih, saya janji, Bu. Saya akan jaga ibu sampai semuanya selesai. Aku tersenyum. Dan setelah itu, ia tersenyum samar. Setelah itu saya nggak tahu. Tapi untuk sekarang, biarkan saya di sisi ibu. Hening. Suara detak jam di dinding terdengar pelan. Kami tidak bicara lagi, tapi seolah tahu. Malam itu, kami telah memilih jalan yang sama. Melawan ketidakadilan. Apapun risikonya. Esok paginya aku datang ke kampus dengan langkah mantap. Para dosen menatapku heran. Mereka pikir aku akan bersembunyi. Tapi tidak, aku datang justru untuk memancing reaksi. Aku menemui dekan di ruangannya. Selamat pagi, Pak, ucapku tenang. Saya datang untuk menyerahkan surat permohonan banding resmi. Dekan tersenyum kecil, menatapku dengan sorot dingin. Bu Putri, kalau saya boleh memberi saran, sebaiknya ibu tidak memperpanjang masalah. Banyak pihak yang akan dirugikan.
Aku menatapnya lurus. Yang dirugikan adalah kebenaran, Pak. Ia tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis. Ibu selalu idealis, tapi dunia ini tidak sesederhana itu. Aku meletakkan map di mejanya. Saya akan pastikan keadilan tetap ada. Sesulit apapun jalannya. Aku berbalik meninggalkan ruangan, tapi sebelum menutup pintu, aku sempat melihat ekspresinya berubah. Wajah seseorang yang baru sadar sedang diawasi. Malamnya, di rumah, Rio memutar rekaman kamera tersembunyi dari pertemuanku dengan dekan. Suara dan gambar terekam jelas. Namun yang lebih mengejutkan, di ujung video terdengar suara dekan menelpon seseorang setelah aku pergi. Pastikan Rico diam. Kalau dia buka mulut, semuanya selesai. Saya nggak mau ada jejak lagi. Aku menatap layar itu dengan napas terhenti. Rio menatapku, wajahnya serius. Bu, ini bukti langsung. Kalau kita serahkan ke media, semuanya akan terbongkar. Aku menggeleng pelan. Belum. Kita butuh satu bukti terakhir. Siapa yang mengalirkan uang dari proyek itu? Kalau tidak, mereka bisa balik tuduh kita mencemarkan nama baik. Rio terdiam, lalu berkata pelan, "Saya tahu seseorang di bank yang bisa bantu lacak transfer itu." Aku menatapnya dengan mata penuh harapan. Kalau begitu, besok pagi kita mulai. Malam sebelum hari besar sebelum tidur, aku menatap jendela kamar. Lampu-lampu kota berpendar lembut. Aku memikirkan perjalanan beberapa minggu terakhir. Dari dosen yang dihormati, menjadi bahan gosip, lalu kini berdiri di tepi kebenaran. Semua rasa sakit itu, entah bagaimana, membentuk keberanian yang tidak pernah aku punya sebelumnya. Rio mengirim pesan singkat malam itu. "Bu, saya baru sadar. Keberanian ibu menular. Sekarang saya juga nggak takut lagi." Aku tersenyum. Entah apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi sendirian. Pagi itu terasa berbeda. Langit cerah, tapi entah kenapa ada firasat aneh yang menempel di dadaku sejak aku membuka mata. Hari ini adalah hari di mana aku dan Rio akan menyerahkan semua bukti ke media independen dan ke rektorat secara bersamaan. Semua file sudah tersimpan rapi di laptop dan 2 flash disk cadangan. Aku duduk di meja kerja, menatap layar laptop yang menampilkan folder berlabel kebenaran. Di dalamnya ada rekaman suara dekan, bukti transfer uang, dan video asli CCTV. Tiba-tiba, Rio menelepon. Suaranya terdengar panik. "Bu, jangan keluar rumah dulu. Saya baru dapat kabar. Rico hilang dari kampus sejak tadi malam." Aku terdiam. "Hilang? Maksud kamu?" "Dia pergi tanpa jejak. Semua alat kebun dan barang pribadinya ditinggal. Satpam bilang ada orang tak dikenal menjemputnya dengan mobil hitam." Aku memegang kepala. Jika Rico hilang, berarti mereka mulai menutup jejak. "Rio," kataku cepat, "kita nggak bisa tunda lagi." "Kita kirim sekarang juga." Ia menjawab, "Saya di bengkel. Bawa flash disk cadangan ke sini, kita unggah lewat jaringan luar kampus." Aku mengangguk. "Baik, 15 menit lagi aku sampai." Aku memasukkan flash disk ke tas dan segera berangkat. Namun baru beberapa meter keluar dari rumah, aku sadar sesuatu. Pintu pagar belakang terbuka, padahal semalam sudah terkunci. Aku memeriksa kembali ruang kerjaku. Laptop masih di meja. Tapi ketika aku membukanya, layar hanya menampilkan pesan singkat. "Semua sudah kami ambil. Jangan coba perlawanan." Aku menatap layar itu dengan tubuh membeku. Folder kebenaran hilang. Bahkan file cadangan di flash disk utama juga lenyap. Tanganku gemetar. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku segera mengeluarkan flash disk cadangan dari tas. Tapi ketika ku hubungkan ke laptop lain, filenya kosong. Seolah baru diformat, aku menutup mata. Semua bukti yang kami kumpulkan berbulan-bulan hilang dalam sekejap. Aku segera menghubungi Rio. "Rio, semua filenya hilang. Laptopku diretas." Dia terdiam sesaat. "Tenang, Bu. Saya masih punya salinan di server pribadi." Aku menghela napas lega. Astaga, aku kira semua hilang. Tapi suaranya berubah tegang. "Tapi, ada masalah. Server saya juga tidak bisa diakses. Semua akun saya dikunci dari luar." Aku mendengar langkah kakinya di seberang telepon. Seperti sedang bolak-balik dengan gelisah. "Bu, sepertinya mereka sudah tahu semua rencana kita." Aku menatap jendela. Di luar, mobil hitam berhenti sebentar di depan rumahku. Lalu pergi lagi perlahan. Bulu kuduku meremang. Aku berbisik, "Rio, mereka mengawasi kita." Malam itu kami memutuskan bertemu di rumah lama almarhum orang tuaku di pinggir kota, tempat yang jarang kukunjungi. Rumah itu sunyi, berdebu,
tapi cukup aman. Aku duduk di ruang tengah, menatap Rio yang tampak kelelahan. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi ia masih berusaha tersenyum. Bu, saya sempat menyimpan satu potongan file di ponsel saya. Nggak banyak, cuma 30 detik rekaman suara dekan. Tapi cukup buat bukti awal. Aku menatapnya haru. Rio, kamu luar biasa. Ia menunduk. Saya cuma nggak mau perjuangan kita sia-sia. Aku menatapnya lama. Dalam keheningan itu, ada rasa yang tak terucap. Bukan sekadar kasih, tapi rasa hormat yang dalam. Aku menyentuh tangannya pelan. Kamu tahu Rio, aku sempat berpikir semua ini akan menghancurkan hidupku. Tapi ternyata, justru ini yang membuatku tahu siapa yang benar-benar berani berdiri di sisiku. Rio tersenyum samar. Dan saya juga belajar. Keberanian kadang datang dari orang yang paling disakiti. Kami saling menatap dalam diam. Malam di rumah tua itu terasa panjang, tapi anehnya, aku tidak merasa takut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa kuat. Walau tanpa bukti, walau segalanya tampak hilang. Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Email masuk ke inbox kampusku. Pengirimnya anonim. Di dalamnya hanya tertulis satu kalimat. Kalau kamu masih ingin buktimu kembali, datang ke ruang arsip fakultas malam ini, sendirian. Aku menatap pesan itu lama. Rio membaca dari belakang bahuku. Bu, ini jelas jebakan. Aku mengangguk pelan. Mungkin. Tapi kalau mereka masih punya buktinya, berarti belum semuanya hilang. Dan kalau begitu, aku harus datang. Rio menggenggam tanganku. Kalau ibu pergi, saya ikut. Aku menatapnya dalam. Tidak, ini harus aku hadapi sendiri. Kalau aku tidak kembali, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk. Baik, tapi saya nggak akan jauh-jauh. Malam itu udara dingin, lembab, dan sunyi. Aku tiba di kampus hampir pukul 10 malam. Gerbang sudah ditutup, tapi aku punya kunci cadangan lama yang masih bisa membuka pintu samping gedung fakultas. Langkahku bergema pelan di lorong gelap menuju ruang arsip. Lampu-lampu redup, dan setiap bayangan terasa seperti mata yang mengintai. Di tanganku, ponsel terus merekam suara. Berjaga-jaga jika sesuatu terjadi. Ketika aku tiba di depan ruang arsip, pintunya sedikit terbuka. Cahaya samar keluar dari dalam, aku mendorong pelan. Hello? Suara aku bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara mesin pendingin udara berdengung halus. Lalu aku melihatnya, sebuah laptop di atas meja, menyala, menampilkan folder berlabel rekaman asli. Aku mendekat perlahan. Tangan gemetar saat ku pegang mouse. Di layar muncul video yang tidak pernah kulihat sebelumnya, video malam di taman kampus. Tapi kali ini versinya utuh, aku menahan napas. Terlihat jelas, bukan aku yang bersama Riko malam itu. Wanita dalam video itu hanya mirip aku. Tinggi, berambut sebahu, memakai blazer serupa, tapi wajahnya. Setelah kulihat lebih dekat itu Mira. Aku hampir tidak percaya. Miralah yang direkam bersama Riko malam itu. Dan dari belakang tampak seseorang yang merekam diam-diam. Wajahnya hanya terlihat separuh, tapi cukup jelas. Dekan. Aku menutup mulut, menahan teriakan. Seluruh tubuhku bergetar. Jadi semua ini adalah sandiwara. Mira diperalat agar tampil seperti aku, difoto dari sudut gelap, lalu digunakan untuk menjatuhkanku. Aku mundur satu langkah, tapi tiba-tiba lampu padam. Ruang arsip gelap total. Jangan bergerak, Bu Putri. Suara itu pelan tapi tegas. Suara dekan. Aku berbalik, mencoba mencari sumber suara. Kenapa Anda melakukan ini? Tanyaku dengan suara bergetar tapi tegas. Ia berjalan keluar dari bayangan. Wajahnya tenang, seperti tidak bersalah. Karena kamu terlalu bersih, katanya datar. Terlalu lurus untuk dunia ini. Kamu menolak menandatangani proyek itu, dan kamu ancam akan melapor. Kamu pikir sistem ini bisa kamu ubah sendirian? Aku menatapnya tajam. Saya tidak ingin mengubah sistem. Saya hanya ingin menjaga kehormatan kampus. Ia tertawa pendek. Kehormatan? Kehormatan tidak membayar listrik, Bu Putri. Kehormatan tidak mengalirkan dana penelitian. Kamu terlalu idealis. Dan idealisme berbahaya bagi orang-orang seperti kami. Aku menatapnya tanpa berkedip. Orang-orang seperti Anda yang justru membuat dunia akademik busuk. Saya tidak takut lagi. Ia melangkah maju. Kamu pikir ada yang mau dengar omonganmu setelah reputasimu rusak? Aku menatap balik dengan senyum kecil. Kalau begitu, mengapa Anda masih di sini malam-malam begini? Wajahnya berubah. Aku menunjuk ke arah sudut atas ruangan. Kamera kecil yang kupasang sebelum masuk. Sejak awal saya tahu ini jebakan, kataku pelan.
Jadi saya yang menyiapkan jebakan balik. Ia menoleh ke kamera, wajahnya pucat. Game lanjut ya. Semua yang Anda katakan barusan sudah terekam. Tiba-tiba pintu ruang arsip terbuka keras. Rio muncul membawa 2 staf keamanan kampus. "Bu Putri," teriaknya sambil mendekat. Dekan melangkah mundur, wajahnya tegang. Rio mengangkat ponsel, menunjukkan layar. Semua rekaman suara dari ruangan ini sudah disiarkan langsung ke server rektorat. Dekan tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku. Tatapan seseorang yang tahu permainannya sudah berakhir. Aku menatap balik tanpa kata. Untuk pertama kalinya sejak fitnah itu dimulai, aku tidak merasa kecil. Aku berdiri tegak, tenang, dan bebas. Keesokan paginya rapat darurat diadakan oleh rektorat. Rekaman malam itu menjadi bukti utama. Dekan dinonaktifkan, dan tim investigasi dibentuk. Nama Mira ikut disebut, tapi ia mengirim surat permintaan maaf, mengaku bahwa ia ditekan dan tidak tahu rencana penuh di balik fitnah tersebut. Aku hanya bisa menghela napas panjang saat membaca surat itu. Ada marah tapi juga iba. Hidup memang tidak sesederhana benar dan salah. Kadang orang melakukan hal buruk karena takut kehilangan segalanya. Sore harinya, aku duduk di taman kampus. Tempat semua ini dimulai. Langit berwarna jingga lembut. Rio datang membawa 2 gelas kopi panas. "Sudah berakhir," katanya pelan. Aku menatapnya dan tersenyum. "Belum, ini baru awal yang baru." Ia duduk di sebelahku. Kami diam cukup lama. Angin sore berhembus lembut, membuat dedaunan bergoyang pelan. Lalu Rio berkata, "Saya pernah ragu pada ibu. Tapi sekarang saya tahu keyakinan itu bukan cuma kata-kata. Ibu hidup dengan itu." Aku tersenyum kecil. "Dan kamu mengajarkan aku satu hal juga, Rio." Ia menatapku. "Apa itu?" "Bahwa keberanian selalu lebih kuat ketika dibagi." Kami saling menatap. Tidak ada kata cinta diucapkan malam itu. Tapi dari cara matanya menatapku, aku tahu. Perasaan itu sudah tumbuh lebih dalam dari sekadar kagum. Sudah 2 minggu sejak malam di ruang arsip itu. Kampus mulai tenang, tapi hidupku justru terasa sepi. Namaku memang sudah bersih. Surat resmi dari rektorat bahkan menegaskan bahwa aku tidak bersalah. Namun entah mengapa, setiap kali aku menatap gedung fakultas itu, ada rasa asing yang mengalir di dadaku. Orang-orang kembali tersenyum ketika aku lewat. Sebagian berbisik memuji keberanianku, tapi aku tahu, di balik senyum itu masih ada rasa canggung. Di dunia akademik, reputasi memang bisa dipulihkan, tapi tidak pernah benar-benar kembali utuh. Hari itu, aku duduk sendirian di ruang dosen. Di meja ada 2 amplop. Yang pertama dari rektorat, surat pengangkatan kembali sebagai dosen tetap. Yang kedua dari kampus luar negeri yang dulu sempat mengundangku untuk proyek riset. 2 pilihan terbentang di depanku. Kembali ke kampus ini, tempat di mana aku pernah dicintai dan difitnah. Atau memulai hidup baru di tempat yang sama sekali berbeda. Aku menatap keluar jendela, lalu tersenyum getir. Kadang, kemenangan juga bisa jadi beban, gumamku pelan. Sore di bengkel sepatu Rio aku datang tanpa memberi kabar. Rio sedang duduk di meja kerjanya, memperbaiki sepasang sepatu kulit. Tangannya cekatan, matanya fokus, tapi ketika melihatku, wajahnya langsung berubah hangat. "Bu Putri." Suaranya pelan, seolah masih tidak percaya aku benar-benar datang. Aku tersenyum. "Boleh duduk di sini sebentar?" "Selalu boleh," jawabnya sambil menyingkirkan beberapa alat dari kursi di sebelahnya. Kami duduk berdampingan. Suara mesin jahit dan aroma kulit memenuhi ruangan kecil itu. Aku berkata pelan, "Rio, aku dapat 2 tawaran hari ini." Ia menatapku penasaran. "Tawaran apa, Bu?" "Yang pertama, kembali ke kampus. Yang kedua, penelitian di luar negeri, tapi aku belum tahu harus pilih yang mana." Rio diam sejenak, lalu berkata hati-hati, "Kalau saya boleh jujur, saya ingin ibu tetap di sini. Tapi saya juga tahu, dunia ibu jauh lebih besar dari ini." Aku menatapnya. "Dunia besar tidak selalu membuat hati tenang, Rio." Ia menunduk, memainkan gunting kecil di tangannya. "Tapi kalau ibu pergi, kampus ini kehilangan seseorang yang membuat banyak orang percaya pada kebenaran lagi." Kata-katanya membuat dadaku hangat, sekaligus berat. Aku tidak tahu apakah ia bicara sebagai mahasiswa, sahabat, atau seseorang yang diam-diam menyimpan perasaan lebih dalam. Aku hanya tersenyum tipis. "Kamu tahu, Rio? Selama semua ini berlangsung, aku belajar satu hal penting." "Apa itu, Bu?" "Bahwa kadang memperjuangkan kebenaran bukan untuk menang, tapi untuk tetap menjadi diri sendiri." Rio menatapku lama,
lalu berkata pelan, "Kalau begitu, apapun keputusan ibu nanti, saya dukung sepenuhnya." Malamnya di rumah aku menatap surat-surat itu di meja. Pikiranku kacau. Di satu sisi, aku ingin membuktikan bahwa aku masih pantas berdiri di ruang kelas itu. Di sisi lain, aku takut. Bukan pada orang lain, tapi pada kenangan. Lalu tiba-tiba ponselku berdering. Pesan dari Rio, "Bu, saya tahu malam ini pasti sulit. Tapi saya ingin bilang, terima kasih sudah mengajarkan saya arti kejujuran, bahkan saat semua orang memilih diam." Aku menatap layar itu lama, lalu mengetik balasan. "Dan kamu mengajarkan aku arti ketulusan, bahkan saat dunia sedang tidak adil." Aku menutup ponsel, lalu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Aku sadar, apapun pilihanku nanti, hidupku tidak lagi ditentukan oleh fitnah atau ketakutan, tapi oleh keyakinanku sendiri. Pagi berikutnya aku berdiri di depan cermin, mengenakan blus putih dan jas biru langit. Di meja, 2 amplop masih terbuka. Aku mengambil keduanya, lalu memasukkannya ke tas. Belum tahu mana yang akan kupilih hari ini, tapi aku siap melangkah. Ketika keluar rumah, angin pagi menerpa lembut wajahku. Langkahku terasa ringan. Aku tidak lagi berjalan sebagai korban fitnah, tapi sebagai seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Putri menghadapi dilema besar, kembali ke dunia akademik yang telah mencederainya, atau memulai hidup baru di luar negeri. Rio tetap di sisinya, menjadi teman sekaligus kekuatan yang membuatnya tetap tegar. Namun keputusan akhir belum diambil, dan hati Putri masih berperang antara melanjutkan masa depan atau menyembuhkan luka lama. Hari itu langit begitu jernih. Aku berdiri di depan gerbang kampus, tempat di mana semua kisah ini dimulai dan hampir menghancurkan segalanya. Di tanganku ada 2 amplop. Satu berisi surat penerimaan kerja di kampus luar negeri. Satu lagi surat pernyataan kembali mengajar di universitas ini. Aku berdiri cukup lama, melihat mahasiswa berlalu lalang, mendengar suara tawa mereka di kejauhan. Tempat ini dulu seperti rumah bagiku, lalu berubah menjadi ruang asing penuh tatapan curiga. Tapi hari ini, entah kenapa, aku merasa tenang menatapnya lagi. Rio berdiri tak jauh di belakangku. Ia mengenakan kemeja putih, membawa 2 cangkir kopi di tangannya. Ia tersenyum kecil. "Saya tahu ibu bakal datang ke sini." Aku tersenyum membalas. "Kamu hafal langkahku ya?" Ia menyerahkan 1 cangkir. Kopi terakhir sebelum ibu memutuskan masa depan. Kami duduk di bangku taman dekat kolam kecil. Suasana kampus sore itu hangat dan damai. Burung-burung kecil berterbangan di antara pepohonan. Aku menatap ke air kolam yang memantulkan wajahku. "Rio," kataku pelan, "aku sudah terlalu lama hidup untuk orang lain. Selalu berusaha jadi dosen yang sempurna, jadi istri yang dulu tidak pernah cukup, jadi sosok yang orang harapkan. Tapi kali ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri." Rio menatapku serius. "Jadi, ibu sudah tahu mau pilih yang mana?" Aku mengangguk pelan. "Aku tidak akan ke luar negeri. Aku akan tetap di sini, tapi bukan sebagai dosen tetap lagi. Aku ingin membuka kelas kecil, membimbing anak-anak muda yang ingin belajar menulis, meneliti, dan berpikir bebas tanpa tekanan nilai." Rio tersenyum lega. "Itu artinya ibu tetap mengajar." Aku menatapnya lembut. "Ya, tapi dengan caraku sendiri." Hening sejenak. Angin sore bertiup pelan. Daun-daun jatuh di sekitar kami. Aku menatapnya. "Rio, kamu tahu? Saat semua orang menjauh, kamu tetap di sini. Aku tak akan pernah lupa itu." Ia menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seseorang yang percaya pada kebenaran." Aku tersenyum kecil. "Dan mungkin juga karena kamu percaya padaku." Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Bukan mungkin lagi, Bu. Saya memang percaya." Aku terdiam. Ada kehangatan yang mengalir pelan di dada. Bukan euforia, bukan gelora, tapi sesuatu yang lebih dalam dan menenangkan. Rasa itu tumbuh perlahan, tanpa janji, tanpa paksaan. Senja di taman kampus langit berubah jingga keemasan. Kami berjalan pelan di antara jalan setapak yang dikelilingi pohon. Rio menatap ke arah matahari yang mulai turun. "Ibu tahu, warna senja selalu mengingatkan saya pada ketenangan." Aku menatap langit yang sama. Dan bagi saya, senja adalah pengingat bahwa sesuatu bisa berakhir. Tapi dengan indah, kami berhenti di bawah pohon besar. Rio berkata pelan, "Kalau boleh jujur, Bu, selama ini saya berusaha menahan perasaan saya, karena saya tahu batas antara mahasiswa dan dosen." Aku menatapnya tanpa bicara. Ia melanjutkan, "Tapi sekarang saya bukan mahasiswa lagi. Usaha sepatu saya sudah cukup stabil. Saya hanya ingin ibu tahu, rasa itu tidak pernah berubah, tapi saya tidak ingin ibu merasa terbebani dengan apapun."
Aku menarik napas dalam. Kalimat itu sederhana, tapi tulus. Tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan. Aku menatap matanya, lalu berkata pelan. Rio, mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi kalau ada satu hal yang kupelajari dari hidup itu adalah cinta yang dewasa bukan tentang memiliki, tapi tentang saling menjaga arah. Rio tersenyum. Kalau begitu biarkan saya menjaga arah itu dari dekat. Kami tertawa kecil. Lalu tanpa banyak kata, aku menyentuh tangannya, lembut, hangat, dan pasti. Bukan untuk memulai, tapi untuk mengakhiri semua ketakutan yang dulu membatasi kami. Di atas kepala kami, langit perlahan berubah ungu. Sinar matahari terakhir jatuh di wajah Rio, memantulkan ketenangan yang sama seperti hatiku saat itu. Putri akhirnya memilih jalannya sendiri, bukan karier yang megah, bukan pelarian ke luar negeri, tapi kehidupan baru yang lebih jujur dan tenang. Hubungannya dengan Rio tidak diikat oleh status atau janji, tapi oleh saling pengertian yang tumbuh dari perjuangan panjang. Keduanya menutup masa lalu dan memulai babak baru di bawah langit senja yang damai. Sudah 6 bulan berlalu sejak aku meninggalkan ruang dosen untuk terakhir kalinya. Kini setiap pagi aku membuka jendela rumahku dan melihat papan kayu kecil bertuliskan Rumah Baca dan Riset Putri. Tempat sederhana itu berdiri di halaman belakang rumah. Sebagian ruang tamu diubah menjadi kelas kecil dengan beberapa meja, rak buku, dan papan tulis. Anak-anak muda datang bergantian. Ada yang belajar menulis, ada yang riset kecil, ada yang sekadar mencari tempat tenang untuk berpikir. Tidak ada nilai, tidak ada absensi, tidak ada tekanan, hanya semangat untuk belajar dengan hati. Dan di sudut ruangan, hampir setiap sore, ada Rio. Ia biasa datang membawa kotak sepatu buatannya untuk dipajang di depan rumah baca. Kalau ada mahasiswa yang kehabisan semangat, katanya sambil tertawa kecil, biar mereka lihat bahwa sepatu yang kuat pun lahir dari tangan yang sabar. Aku selalu tersenyum melihatnya. Kadang kami duduk di beranda setelah murid-murid pulang, membicarakan hal-hal sederhana, tentang hidup, tentang keberanian, tentang rencana kecil untuk masa depan. Hari itu seorang gadis datang ke rumah baca. Namanya Lira, mahasiswi semester 2. Ia datang dengan mata bengkak karena baru dituduh mencontek hasil penelitian. Aku tidak melakukannya, Bu, katanya terisak. Tapi dosen pembimbingku tidak mau percaya. Aku menatapnya lama. Dalam dirinya, aku melihat diriku beberapa bulan lalu. Disalahpahami, dilukai, tapi tetap mencoba tegar. Aku mengelus bahunya pelan. Kadang kebenaran tidak langsung dipercaya, Lira. Tapi bukan berarti ia berhenti menjadi benar. Jangan menyerah. Ia mengangguk dengan air mata menetes. Rio datang membawa 2 gelas air mineral, menaruhnya di meja, lalu berbisik padaku. Ibu dulu pernah di posisi dia. Aku menatapnya dan tersenyum kecil. Ya, dan sekarang tugasku memastikan dia tidak sendirian. Sore di beranda angin sore bertiup lembut. Kami duduk berdua memandangi langit yang mulai jingga. Rio menatap papan nama rumah baca dan riset Putri, lalu berkata, "Saya masih ingat waktu ibu bilang, ibu ingin hidup dengan caranya sendiri. Sekarang lihat ibu benar-benar melakukannya." Aku tertawa kecil. Aku hanya mengganti ruang kuliah dengan halaman rumah. Tapi ternyata rasanya lebih hidup. Ia menatapku. Dan saya senang bisa jadi bagian kecil dari semua ini. Aku menjawab dengan tenang. Kamu bukan bagian kecil, Rio. Kamu bagian penting. Kami saling berpandangan. Tidak ada janji yang diucapkan. Tidak ada kata cinta yang diumbar. Tapi di antara keheningan sore itu, aku tahu. Kami sudah menjadi satu tim kehidupan. Ia membantuku membangun ruang belajar. Aku membantunya membuka kelas keterampilan membuat sepatu untuk anak-anak muda di sekitar. Kami tidak lagi berjalan di jalan yang sama seperti dulu, tapi menuju arah yang sama. Dan mungkin itulah bentuk cinta yang paling dewasa. Malam hari aku menulis di buku harianku. Dulu aku pikir kebahagiaan datang ketika orang lain membenarkan kita. Tapi ternyata, kebahagiaan datang ketika kita berdamai dengan luka sendiri. Aku menutup buku itu, lalu menatap keluar jendela. Langit malam berkilau. Lampu dari bengkel Rio masih menyala di seberang halaman. Suara mesin jahitnya terdengar lembut, seperti irama yang menenangkan hati. Aku tersenyum. Dalam hidup ini, aku kehilangan banyak hal. Nama, jabatan, rasa percaya. Tapi aku juga menemukan sesuatu yang lebih berharga. Ketulusan, keberanian, dan rumah yang akhirnya bernama hati. Kisah Putri bukan tentang wanita sempurna,
tapi tentang seseorang yang berani memulai lagi meski sempat runtuh. Ia membuktikan bahwa luka bisa menjadi guru, kebenaran bisa memulihkan, dan cinta sejati kadang lahir bukan dari awal yang indah, apa dari perjuangan yang panjang. Dan di bawah langit yang tenang, dua jiwa yang pernah hancur, Putri dan Rio, akhirnya menemukan rumahnya masing-masing. Bukan di tempat, tapi di hati satu sama lain.